Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejong. Nah, hari ini kita kembali ke episode tentang Innova Reborn Diesel Citius yang kemarin beli waktu PPKM. Agak nekat juga ya beli mobil di PPKM, tapi hari ini saya akan memberikan tips buat kalian yang kayak habis ngambil mobil Innova Reborn bekas atau mobil diesel bekas atau mobil bekas. Jadi kalau terutama di mobil diesel yang 2GD, entah Innova Reborn second atau mungkin VRZ second gitu ya. Jadi dia punya mesin yang sama 2GD FTV. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mengoptimalkan mobil atau mengkondisikan mobil dalam kondisi nol seperti dari pabrikan dalam kondisi baru. Mendekati lah, paling enggak kita berusaha untuk mendekati supaya mobil dalam kondisi baru, bahkan mungkin bisa lebih baik dibanding kondisi baru. Nah, apa yang perlu kalian ketahui ketika ngambil mobil second adalah mungkin salah satu indikator adalah jika mobil itu belum terlalu lama. Misal dalam kondisi Innova ini ya, mungkin kondisi Innova ini adalah sekitar 4-5 tahun. Biasanya ada service recordnya. Nah, itu kalian bisa cek service record. Jadi kalau service record di mobil ini memang, kalau setahu saya di Innova ini dia waktu beli itu garansinya ada di 50.000 km atau 3 tahun. Nah, maka dari itu nih di mobil ini dia sampai 50.000 km semua terrecord resmi di Toyota, sampai 60.000 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa telusurin. Nah, ini 2016. Kalau ada service recordnya tuh lebih enak. Nah, service record itu nggak harus di dealer ya. Bisa aja kalian di satu bengkel kalian pasrahin ke satu bengkel. Lalu kalian simpenin nota-notanya, kalian catetin sendiri, itu juga udah suatu service record. Karena kalau misal kayak di ini, kebetulan saya akan pasangin ke Auto Cartridge, kebetulan mobilnya ada di Tangerang, saya pasangin ke Auto Cartridge untuk sama Ksatria untuk optimalisasi atau mengkondisikan mesin dalam kondisi yang seperti baru lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini yang saya agak ragu adalah di bagian fluidanya. Nah, ini kebetulan saya cek, sepertinya tidak ada, cuma ganti oli mesin segala macam ya, belum ada penggantian oli matic. Nah, ini ada pengecekan semua, tapi sampai 60.000 km lalu ke 70.000 km dia udah nggak servis di Toyota. Menurut saya wajar karena garansinya pun cuma 50.000. Nah, saya cek nggak ada penggantian oli matic. Nah, maka dari itu sekalian mobil ini saya purging. Saya bersih-bersihin semua, lalu ganti-ganti fluida semua sehingga mobil dalam kondisi optimal lagi. Nah, sebenarnya kenapa harus ganti oli mesin? Padahal nih oli mesinnya baru jalan 3.000 km. Nah, karena nanti bakalan dilakukan purging dan pembersihan mesin. Jadi kalau misal ada pembersihan mesin gitu, biasanya olinya tuh jadi drop atau jadi kotor, jadi harus diganti sekalian. Nah, kita nanti langsung ngobrol sama Ksatria. Nah, ini kita udah sama Ksatria dari Auto Cartridge. Nah, namanya tuh Auto Cartridge kenapa ya? Biar bisa ngetricks supaya mobil kencang apa gimana? Ya kan dulu mikir-mikir nyari nama apa ya, setelah kepikir itu ya udah pakai nama itu lah. Cuma aku browsing ada namanya Satria Garage di sini kok. Udah, itu kayaknya bukan apa. Bebong Garage kayak. Oh iya, itu dulu seriusan anak ini kan, anak saya motor dulu, tapi udah nggak dipakai kayaknya itu kan. Oh. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, tanya sama Ksatria karena Ksatria ini kan memang ahlinya di bidang mesin ya. Jadi spesialis bidang mesin. Kita mau mempercayakan Innova ini ke Ksatria. Kita mau tanya-tanya kok. Nah, kalau misal dapat mobil second seperti ini kok, itu sebenarnya perlakuannya harusnya diapain dari segi mesin, transmisi? Kalau misalnya unit kita udah dapet ya, lepas dari inspeksi awal. Misalnya unit kita udah dapet ya udah, kita berarti udah terima unitnya.
di mana history itu kan kita tidak tahu. Oli mesin kapan terakhir, matic kapan terakhir, pokoknya semua cairan itu kita kan nggak tahu. Saran yang pertama sih cairan semua ganti deh. Ganti fluida ya kok? Iya, fluida ganti semua, oli, fluida semua ganti. Karena kita kan nggak tahu history, kita juga mau tahu, dari situ kita juga bisa lihat perlakuan pemilik sebelumnya terhadap mobil ini gimana dari cairan tersebut. Oh bisa ya kok ya? Kelihatan, misalnya nih contoh paling gampang, minyak rem. Kan itu sepele, orang pasti jarang yang ganti. Jarang ngeh lah ya. Minyak rem selama masih rem mereka abaikan itu ya. Dari situ kita kelihatan, kalau sampai berkarat berarti rem tidak pernah disentuh. Dia murni cuma ganti kampas aja. Kalau misalnya hapus, dia nggak pernah lumasin slider pin atau apa ya, tromol nggak pernah dikasih grease di bagian yang engsel-engselnya itu, nggak pernah dipegang. Satu dari situ, ya, dari situ kita bisa tahu, oh berarti ini asal pakai. Nggak peduli mau olinya telat mau apa, pokoknya solar penuh hajar. Solar busuk lagi. Iya, nah itu juga. Nah sebenarnya kok Innova 2 gini nih kok banyak customer nggak sih yang pakai solar busuk kok? Selama ini sih Atau banyak ya? Nah terus selama pakai solar busuk tuh gimana kok? nggak Mesinnya? ada kendala yang serius ya, paling cuma filter solarnya aja. Lebih cepat kotor gitu ya kayaknya? Iya, mobil ini kan filter solarnya ada dua, satu di atas yang biasa kayak dari lama-lama, satu lagi di bawah intake itu ada filter solar lagi satu. Oh dua ya? Ya itu kan lumayan lah, itu sekitar mungkin kalau di luaran mungkin sekitar 500-an ribu ya yang bawah. Kalau yang atas kan di luaran sekitar 100 something. Oh, yang lebih sering ganti yang atas kali? Yang atas dulu karena itu pre-filter kan. Pre-filter disaring lagi baru. Oh. Setelah dari si filter atas masuk ke common rail, setelah itu kan ada sisa. Nah pas baliknya itu disaring. Oh. Terus berarti tadi ada oli rem, minyak rem, terus Rem, oli mesin, udah pasti. purging ya kok ya, Purging, pastinya ya. Itu juga kelihatan seperti apa kondisinya. Karena kan kalau misalnya memang dia kotor, injektor dan pompanya kotoran pasti naik kan, warna dari cairan purging itu kan pasti berubah. Cenderung lebih gelap lah, lebih keruh. Makanya kan di alat purgingnya dikasih filter untuk jaga biar enggak selalu bersirkulasi ya. Jadi kotoran yang udah rontok itu biar ketahan di filter. Oke, berarti memang kalau purging di Innova ini butuh ya kok ya? Butuh ya dilihat kondisinya seperti apa lah. Kalau misalnya memang kan itu kan bahan purging itu kan sebenarnya rata-rata mengandung bahan yang bersifat abrasif ya. Kalau misalnya sudah belum terlalu kotor terus kita purging, takut kena di jarum injektor sih. Oh gitu. Jadi ya? disarankan 20-30 ribu sekali. 20 ribu ya? Jangan terus tiap ganti oli, purging itu kasihan injektornya nanti ngebul putih. Oh, oke. Jadi tidak selalu setiap servis itu, jadi dikasih jarak lah. Ya misalnya kayak di Jakarta gini yang relatif udah bersih lah solarnya ya, setahun sekali cukup sih. Oh, oke. Nggak terus harus setiap servis kok. Jadi 2-3 kali servis baru bersih. Cukup ya kak? Iya. Oke. Nah terus ngomong matic kok, ini kan tahun 2016 awal, 2016 akhir ya? Ya. Selama kemarin pakai sih belum ada gejala jeduk. Karena kan kalau baca-baca berita tuh banyak banget tuh keluhan putus jeduk itu. Nah ini kebetulan Innova yang aku dapat sih memang nggak jeduk kok. Cuma memang aku mau ganti oli. Coba nanti kan ini waktu pas kita ganti oli maticnya kan nanti bisa dilihat warna olinya seperti apa. Kalau memang masih ada trace warna merahnya sedikit, berarti ada pernah diganti. Tapi kalau memang langsung coklat hitam, berarti dari baru tidak pernah diganti. Kemungkinan sih kayaknya belum kok, karena aku cek di record memang nggak ada. Justru itu. Terus karena di record tidak ada, makanya kita ganti semua aja dulu, cari aman. Lebih aman bener. Jadi kalau misal kalian tuh pakai mobil, terus kalian mau pakai mobil sendiri, pengennya kan nyaman ya. Terus kita pengen nggak ada masalah di jalan. Jadi lebih baik ini tindakan pencegahan kali ya kok ya. Iya, dan pencegahan. Preventif dan kita
bisa lihat kondisi sebenarnya si mesin, komponen-komponen penggerak seperti apa. Jadi ibaratnya tuh kayak kita buka, kita bedah semua lah. Dari situ kelihatan dari cairan yang sudah diganti itu seperti apa kondisinya. Nah kalau Matic di Innova 2GD ini dia jeduk tuh sebenarnya karena apa sih? Ada beberapa case ya. Yang pertama karena software, kan dia sempat keluarin software update. Jadi mungkin algoritma perpindahan upshift dan downshiftnya agak kurang pas. Terus yang banyak terjadi itu yang kedua, level Matic-nya kurang. Level oli Matic-nya kurang. Jadi kurang penuh gitu ya? Kurang, nggak bisa build up pressure karena kan ini Matic yang untuk yang 6 speed ini. Ini kan Eisenborner AC60. AC60 itu kebetulan gigi 1, gigi 2 itu lock up-nya tidak bisa 100%. Dia baru lock up di atas 80. Jadi kejadian jeduknya itu kan selalu di bawah 80 km/jam karena dia tidak lock up. Jadi 1, 2, 3 itu tidak ada lock up 100%. Lock up itu apa? 4, 5, 6. Lock up jadi gini, ibaratnya kayak kita kopling manual. Kalau lock up itu pas kita lepas semua 100% kunci. Jadi kopling sama file yang benar-benar kunci. Kalau ini kan dia pakai top converter, ya. Jadi top converter itu kuncinya itu baru di atas 80. Jadi selama di bawah 80 itu ibaratnya kayak kita setengah kopling terus gitu. Oh gitu ya. Itu yang penyebab jeduk itu ya kayak. Itu salah satunya. Salah satu ya. Jadi kalau misalnya oli Matic-nya kurang, pressure-nya kurang, kadang gigit kadang enggak, kadang gigitnya gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya karena kalau Matic ini itu ada TCM-nya ya kok ya. Enggak kayak Innova lama ya. Innova lama ada. Oh ada juga ya. Ada TCM-nya pasti ada. Kecuali kijang LGE itu masih hidrolik. Yang pertama yang masih karburator. Yang sudah injeksi rata-rata pakai TCM. Oke. Jadi kalau penggantian oli baru dia membantu itu juga enggak? Sedikit banyak mengurangi, terutama levelnya harus pas. Levelnya harus pas. Kalau menghilangkan sih, kalau oli kayaknya enggak. Tapi mengurangi ya. Iya. Mengurangi ya. Nah jadi kalau misalnya mobil baru gini penting banget tuh ngelakuin namanya flashing semua fluida ya. Untuk kita cari jadi ibaratnya diriset dari nol lah. Diriset dari nol, benar. Untuk perawatan jadi kita gampang untuk ke depan kan, setiap 10.000-nya, setiap 20.000-nya itu jadi gampang ingatnya. Kalau intake cleaning itu perlu nggak kok? Intake cleaning tergantung kondisinya. Jadi kan kelihatan dari throttle, kita bisa senterin dari throttle body, kondisi intake-nya itu keraknya banyak. Karena kan EGR dari situ masuk. Nah kalau misalnya itu udah tebal ya mau nggak mau turun intake bersih. Nanti kalau memang kotor atau banyak keras sih dibersihin aja kok sekalian. Bisa dilihat sekalian. Nah sama satu lagi, tadi sempat ngobrol-ngobrol itu ada nembak grease di bagian mana kok? Di drive shaft atau couple. Couple ya? Di drive shaft itu kan ada namanya cross joint. Di cross joint itu ada level untuk kita masukin grease baru. Nah itu biasanya orang-orang juga lalai di situ. Karena itu tugasnya paling berat kan, dari transmisi ke gardan. Dia ngurusin tenaga ke situ. Kalau misalnya gerakannya seret atau ada yang kering, takutnya patah di jalan ya, terutama mobil gerak roda belakang sih. Menghindari resiko lah ya. Apalagi kalau on stock aja udah 150 HP ya. Menurut saya sih ini kenceng sih Innova Ribbon. Buat saya kencangnya cukup lah, pas kok. Di tol kita lagi high speed itu kan beban terus ada. Takutnya ya kita nggak minta lah. Takutnya si cross joint-nya failure kan kita nggak tahu juga. Oke. Jadi gitu ya. Nanti bisa menikmati proses pengerjaan Innova ini paling sore atau besok ya. Nanti sore lah, aku ambil mobilnya kok. Sip kok. Thank you kok.
Nah, jadi tadi sudah lihat hasilnya seperti apa ya? Saya sih jujur saya belum lihat, tapi katanya sih olinya coklat banget ya. Oke, berarti mungkin dari awal mobil ini tuh memang olinya kurang diganti ya. Jadi kayak bagian oli transmisinya belum pernah diganti, lalu di bagian oli mesinnya juga menggunakan oli yang mungkin kurang maksimal. Lalu tadi penggantian oli gardan juga coklat ya? Oli gardan enggak? Oh enggak ya. Lalu minyak rem coklat juga. Agak coklat ya, minyak rem agak coklat, tune up ringan, grease couple, purging. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya sebuah Innova diesel, kalian wajib banget kalau habis dapat kalian purging, karena supaya injektor itu bersih. Jadi kalau menyemprotkan solar ya bisa maksimal, tarikannya lebih enteng. Nah, ini kita mau ngerasain suara mesinnya setelah kita lakukan penggantian fluida ya. Nah, jadi setelah penggantian suara sih mungkin Innova diesel memang tergolong lembut, tapi ini memang sedikit lebih lembut dibanding yang sebelumnya. Dimana kalau yang sebelumnya itu suara tak itu lebih kerasa, tapi ini cukup nggak kerasa karena olinya juga saya pakai yang ini ya, oli sintetik kalau nggak salah. Ini tadi juga diganti filter solar, filter oli, semua diganti ya. Nah, ini totalnya jika kalian tuh punya Innova Reborn, mungkin bisa jadi acuan juga buat kalian ini yang spek sesuai dengan atau spek yang sesuai dengan aslinya, bahkan lebih. Jadi bukan spek yang original. Ada beberapa part yang saya pakai spek yang di atas originalnya Toyota, dimana olinya juga sintetik. Dimana kalau kalian TMO tuh setahu oli yang saya pakai, dimana olinya itu bisa dibilang minimal setara dengan OEM original, atau mungkin ada beberapa part yang dipakai di atasnya. Kayak gini nih ya. Jadi totalnya purging, ganti oli gardan segala macam, ini semua jasa. Bahkan ini kopelnya kita kasih grease semua karena kata Kosatria cukup penting pakai grease di kopel. Nah, ini diesel, filter solar, filter oli. Sebenarnya filter solarnya tergolong murah ya, walaupun lebih mahal daripada Innova yang lama, tapi ini cukup murah ya. Maksudnya harga 125 sih oke ya. Ini sintetik, lalu dynamic command rail, Olimatic. Nah, Olimatic ini yang lumayan mahal biasanya. Kalau Olimatic habisnya 10 liter, itu dia menghabiskan 1,2 juta. Nah, jadi kalau misal kondisi sekarang habisnya 3.620.000, itu udah info jasa, include purging, servis ringan. Karena mobil diesel servis ringannya sebenarnya cuma purging dan intake cleaning doang. Kalau yang lain setahu saya sih mungkin cuma ganti-ganti oli aja. Nah, kita mau tes langsung gimana rasanya setelah ganti fluida ya. Nah, ini kita cobain ketika dari N ke D, itu memang getarannya tuh bener-bener hilang. Yang tadinya kalau misalnya Innova kan banyak yang ngomong jeduk ya, tapi ini nggak jeduk dan beneran hilang. Nah, ini untuk tarikannya kita cobain. Nah, kita akan coba di dua mode. Yang pertama kita mau coba mode ke Eco. Nah, ketika di mode Eco, dia transmisinya agak nahan gitu ya. Jadi dimana tenaganya lebih keluar di transmisi ini. Biasanya kalau udah RPM 2500 dia suka pindah. Nah, dia udah mulai shifting dan shiftingnya itu lumayan cepat ya dibanding yang sebelumnya. Jadi kalau biasanya shiftingnya itu ini bisa langsung naik lagi.
Jadi ini harusnya kondisi optimal transmisi 2GD itu di sini ya. Tuh. Wow, cepet sih ini, enak. Jadi transmisinya dia lebih sigap, lebih cepat setelah ganti oli tadi ya. Nah, seperti itu. Kita coba di mode power mode. Sebenarnya kalau oli matic sih mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, karena kan dia cuma oli pelumasan. Tapi sebenarnya lebih buat maintenance, jadi performa sih mungkin nggak terlalu ngaruh banyak. Tapi yang jelas ini jika olinya jelek itu mesin lebih resiko rusak dibanding, atau mesin lebih resiko terkena kerusakan dibanding pakai oli yang kondisi bagus dan tepat sesuai dengan speknya. Nah ini sih cepat sih shifting. Wow, mantap, cepat. Dia punya shifting cepat dibanding yang sebelumnya, jauh sih. Menurut saya shiftingnya ini lebih cepat. Jadi kalau saya kepikir kondisi kemarin seperti Innova yang lama, shiftingnya yang pakai Transgo, kalau ini sih lebih cepat lagi menurut saya. Jadi transmisi 2GD ini menurut saya lebih cerdas lah, lebih sigap. Dan kebanyakan dia ngeraung ke RPM tinggi tuh yang agak lebih menyenangkan dibanding 2KD. Jadi agak ada teriakan mesin dikit gitu jadi kalau bawa mobil ini. Karena dia suka laju ke RPM agak tinggian gitu dibanding yang 2KD sih menurut saya. Nah, nanti kita juga review bagaimana setelah ganti shock breaker menggunakan Profender. Nah, sekarang udah jadi Innova saya. Kebetulan untuk shock breaker karena kayak BSLG di Innova Reborn ini cukup keras, dan istri saya komplain karena sebenarnya setiap rasa kaki-kaki itu setiap orang punya kecocokan sendiri-sendiri. Kita nggak bisa paksain. Ada yang ngerasa keras itu atau kaku itu justru malah bagus. Kalau pembalap ya biasanya kaku malah bagus ya. Cuma kalau untuk dipakai harian, saya rasa patokannya adalah istri saya. Kebetulan istri saya kemarin komplain dan ngerasa mobil ini nggak nyaman, maka dari itu saya ganti ke Profender. Nah, ini adalah fitment yang udah saya pasangin Profender. Secara fitment sih sama. Nah, di sini 2 jari ya, bagian depan, lalu di bagian belakang
3 jari. Nah kemarin kayaknya sih di fitment di bagian belakang tuh 2,5 jari, tapi entah kenapa sekarang ini jadi 3 jari ya, jadi dia agak naik sedikit di bagian belakang. Mungkin karena mobilnya agak miring juga kali ya. Nah ini shock SLG yang di bagian yang habis dicopot. Nah ini shock breaker SLG yang habis dicopot. Ini di bagian depan ada 2 set, di bagian belakang 2 set. Kemarin saya beli di 1,8. Kemarin saya pasang sih ongkos pasangnya 250.000. Nah, kalau kalian berminat dengan shock SLG ini, kalian bisa kontak nomor yang ada di deskripsi di bawah. Nah, untuk harga kebetulan karena saya udah pakai, udah saya diskon 30%. Jadi kisaran harga mungkin sekitar 1,2an. Kalau kalian mau ngambil shock bagaimanapun juga, namanya barang second ya kita mesti ada potongan ya, saya udah pakai. Jadi kalau misal kalian berminat sama ini, kalian nggak masalah dengan shock breaker yang kaku, kalian bisa ngambil. Kalau misal kalian pakai di Innova lama, ini shock ini lebih empuk dan lebih nyaman, lebih stabil, empuk. Pokoknya pas buat saya ini shock ini di Innova lama tuh pas banget. Apalagi kalau misal Innova lama kalian tuh pakai ebah, itu fitmentnya pas banget buat saya tuh udah paling the best lah. Nah, maka dari itu kalau misalkan berminat untuk Innova lama kalian juga nggak masalah, karena Innova yang SLG ini kebetulan di Innova lama dan Innova Reborn itu sama. Tapi kalau kalian ngerasa pengen shock breaker Innova itu tetap empuk, saran saya jangan ngambil SLG. Atau misal kalian pernah pakai SLG di Innova lama, ternyata kalian ngerasa keras juga, jangan ngambil shock ini. Kalian bisa ngambil shock yang komposisi olinya lebih banyak, karena kalau SLG ini setahu saya komposisi gas 50%, komposisi oli 50%, sedangkan kalau yang original tuh komposisi oli 70%, komposisi gas 30%. Itu based on saya baca di websitenya Kayaba. Nah sekarang kita mau cobain, ini kebetulan shocknya kalian udah bisa lihat saya lagi setting ke 1. Jadi di shock provider ini ada 4 setelan, ada settingan nomor 1, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 1 itu paling empuk, katanya sih lebih empuk daripada orinya. Level 2 adalah bisa dibilang mirip dengan ori. Level 3 itu untuk kestabilan, nomor 4 untuk balap. Nah maka dari itu saya lagi cobain nomor 1, nanti saya cobain nomor 2, nomor 3 seperti apa, kan bisa ikutin video ini sampai terakhir. Nah jangan lupa kalau misal kalian tuh habis ganti shock breaker, kalian wajib banget untuk melakukan spuring. Nah beberapa pertanyaan yang saya terima di YouTube ya, Mas Timothy, sebenarnya kalau misal habis shock breaker itu butuh balancing nggak sih? Kalau balancing itu kalau kalian lepasin ban dari velg itu baru kalian butuh balancing. Tapi kalau kalian lepasin kaki-kaki semua, ban kalian nggak lepas dari velg, kalian nggak perlu balancing, karena balancing tuh untuk komposisi antara velg dan ban. Kalau komposisi mobil dan velg plus ban itu adalah spuring. Yuk kita langsung cek. Nah jadi kita cobain mobil ini di Jalan Raya Boulevard Elago ya, di BSD. Kita cobain mobil ini, shock ini memang secara feel langsung berasa lebih empuk dibanding yang kayak SLG. Nah empuknya itu dia lumayan mantul-mantul gitu ya, mantul-mantul dalam artian yang mantul-mantulnya tuh dia kerasa soft banget. Jadi kalian bisa lihat nih, mungkin kalian nggak bisa lihat, cuma kalian bisa dengerin apa yang saya rasain. Nah mobil ini memang ngerasa empuknya itu bisa dibilang mirip dengan original di level 1 yang saya rasain ya, mirip dengan original. Untuk level 1-nya kita cobain habis ini, nanti kita mau coba manuver ya seperti apa. Nah waktu dalam kecepatan rendah dia manuver lebih stabil, nggak keras. Nah kita cobain manuver di jalan yang lumayan belokannya lumayan curam ya. Nah kita cobain di lumayan curam, ini nggak ngebuang, jadi walaupun dia empuk dia nggak ngebuang, kita dalam posisi yang masih stabil ya. Nah nanti pas ada polisi tidur kita lihat.
kita cobain waktu polisi tidur. Nah, bedanya ketika dalam level 1 ini polisi tidurnya dia ngayunnya sekali. Kalau kemarin di Shock Innova original itu ngayunnya 2 kali, bahkan sempat sampai 2,5 kali ya. Kalau ini ngayun sekali, ketika polisi tidur dia mirip dengan original tapi ngayunnya sekali. Ketika belok itu masih stabil. Nggak tahu kenapa ini Shock sih mantep banget sih. Maksudnya empuk tapi masih stabil kalau belok. Nah, mungkin yang jadi satu kelemahan di Shock Profender ini waktu di level 1 dia ngerem dia masih agak panik ya. Masih sedikit agak panik kalau dibuat ngerem. Dibanding dengan yang SLG atau kalau original sih udah pasti panik lah. Cuma ini antara SLG dengan yang ini dia masih lebih nggak bikin panik. Nah, ini kalau ketemu polisi tidur atau ketemu goncangan yang mendadak itu dia cukup nyaman. Mantul sekali gitu. Untuk di tikungan cukup stabil. Nanti kita habis ini cobain yang kedua. Ini polisi tidur ya. Nah, mantulnya sekali doang. Mantap. Nah, jadi Shock ini di level 1 itu ketika saya berjalan belok yang lumayan tajam seperti di sini nih di putaran Foresta ya. Itu ketika saya pakai SLG saya sampai di 100 km per jam pun dia nggak bikin panik ya. Tapi di Shock ini di level 1 ketika belokan tajam kecepatan 80 ke atas dia udah mulai agak ngebuang sih menurut saya. Maksudnya udah mulai agak bikin panik. Kebuang sih belum, tapi agak-agak bikin panik gitu di level kecepatan 80 ke atas. Nanti kita cobain yang level 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita ada di posisi nomor 2. Nah, posisi nomor 2 itu katanya sih kalau anak-anak Innova tuh ngomong posisi 2 tuh mirip dengan original. Nah, yang kedua ini waktu saya cobain itu rasanya di dalam itu seperti tanpa goncangan. Jadi kita lebih tenang, belok nggak terlalu ngerasa belok, lebih stiff, stabil. Nah, waktu belok ini sampai kecepatan di atas 80 dia masih tenang, lalu ketika ada goncangan mendadak dia masih kerasa lumayan keras menurut saya. Jadi kalau misal tiba-tiba ada polisi tidur yang lumayan dalam gitu, dia langsung berasa lumayan ngocok perut gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, tapi dia punya kelebihan juga waktu pengereman kayak gini nih. Kayak misal nih saya lagi jalan gitu, ngerem dalam kondisi lurus ataupun belok itu stabil, jadi nggak bikin panik ya. Jadi benar-benar pengereman tuh lebih enak. Nah, untuk posisi seperti ini itu kemarin saya dapetin di Innova diesel saya yang nomor 2 ini itu menggunakan kombinasi per Ebah ring 17 dan juga ban ukuran 17 21560, lalu juga per KFB SLG. Nah, jadi ini kombinasi yang pas menurut saya sih di level 2 kali ya, di level 2. Nah, posisi seperti ini tuh kita coba langsung waktu di polisi tidur ya. Nah, polisi tidur. Nah, memang ketika di polisi tidur dia lumayan ini ya, kayak bikin agak kaget gitu. Tapi memang kalau posisi 2 kan lebih stiff. Nah, di sini kita langsung nyobain yang nomor 3. Sementara sih saya masih lebih cocok di posisi 2. Tapi nanti sampai terakhir mungkin saya tetap balik di posisi 1 supaya nggak kena komplain istri saya. Kayak gitu. Oke, kita nanti bisa coba di posisi 3 ya. Nah, sekarang kita udah di mode nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini feel-nya ketika jalan lurus belok hampir sama kayak nomor 2. Tapi kita coba cek belok di atas 80. Wah, ini sih menurut saya 80 dan di atas 80 hampir sama sih. Dan waktu belok, waktu direm bener-bener stabil banget di level 3 ini. Cuma memang di polisi tidurnya keras. Mantul sekali dan keras, lumayan keras. Nanti kita habis ini coba cek langsung nomor 4 ya. Nah, lalu untuk belok ini dia stabil. Nih, belok ini dia cukup stabil lah, lebih stabil dari dia, lebih keras ya.
Untuk manuver menurut saya dia masih agak bikin panik sedikit kalau manuver. Kita coba nanti pengereman ya habis ini. Nah, kita coba pengereman. Nah, pengereman dia lebih nggak bikin panik lagi. Sayangnya di nomor 3 ini kalau misal kalian di kota yang banyak paving atau polisi tidur, pastinya kurang nyaman ya. Tapi kalau kalian tinggalnya di daerah kota yang jalannya halus-halus semua, jarang ada jalan paving, semua jalan aspal ataupun beton, nomor 3 so far sih menurut saya paling oke ya. Stabil, dapat pengereman enak. Kalau yang di nomor 2 tadi sedikit lebih agak limbung dibanding nomor 3. Nomor 3 ini jauh lebih stabil pengereman, mau manuver ataupun waktu belok kayak gitu. Nah, kita sekarang mau rubah ke nomor 4. Nah, ini sekarang saya cobain di nomor 4. Kita coba akselerasi ya. Wih, ini sih mantap kalau untuk kestabilan. Manuver coba ya. Wow, manuver pun dia nggak ada goyangan. Mantap. Saat belok kecepatan tinggi tidak ada goyangan. Nah, polisi tidurnya juga menurut saya nggak keras-keras amat di nomor 4 ini. Menurut saya masih lebih keras pakai SLG. Tapi dia stabil. Dia stabil, nyaman. Masih nomor 4 sih yang saya bayangkan bakalan keras banget. Ternyata di nomor 4 Profender ini ya nggak keras-keras banget juga gitu. Maksudnya dia masih setara atau di bawah sedikit daripada kemarin shock yang saya pakai SLG di Innova Ribbon. Nah, lalu untuk pengereman menurut saya di nomor 3 dan nomor 4 hampir sama-sama nggak bikin panik untuk pengereman. Cuma secara manuver ini the best. Jadi ketika jalan lurus tiba-tiba belok, ini shocknya ini enak banget di nomor 4. Kalau manuver belok-belok tiba-tiba gitu, belok mendadak, lalu saat belokan kencang dalam kecepatan tinggi dan kondisi kencang, itu juga stabil banget ya. Dan kalau perpindahan gigi di sini jadi tidak terlalu mengayun. Nah, jadi kalau habis shifting gitu kadang kan suka gini ya, shocknya dia narik gitu. Ini enggak. Dan kalau kita lagi mulai narik kencang gitu, itu benar-benar masih stabil. Jadi nggak ada nyendal-nyendal gini, itu minim banget. Jadi nomor 4 ini kalau untuk kestabilan dan jalan lurus, perkotaan, luar kota, menurut saya ini the best lah untuk yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Nah, jadi kesimpulannya Profender ini dia makin di nomor 3 dan 4 makin bikin kita nggak panik waktu ngerem, lalu stabil, nggak keras-keras banget juga menurut saya. Cuma kalau istri sih kayak sih tetap ada komplain ya di nomor 4 ini. Cuma menurut saya sih nomor 4 ini juga nggak keras-keras banget. Untuk kena polisi tidur masih oke, tapi juga stabil. Bisa adjustment, maksudnya kalian bisa atur 1 sampai 4. After sales-nya juga bagus, maksudnya resale value-nya. Jadi kalau kalian beli misal 5-6 juta, setelah kalian pakai 10.000, 15.000, kalian bisa jual lagi dengan harga yang lumayan juga. Karena kebetulan saya juga dapat second, mungkin kalau dalam kondisi baru dia bakal lebih bagus dari ini. Kesimpulannya itu untuk minus daripada Profender ini adalah untuk setting di bagian depan kita harus ngolongnya agak-agak ekstrim, karena di bagian depan tuh dia ada di belakang kaki-kaki gitu ya. Jadi kalau muter tangan kita harus masuk di belakang kaki-kaki mobilnya gitu. Kalau di bagian belakang ngaturnya gampang. Dari segi harga mungkin agak tinggi, karena kalau misal kayak kemarin SLG saya dapat di 1,8 juta, barunya ini sekitar 5-6 juta. Kalau second pun masih
harganya di atasnya kayak BSLG. Nah kalau misal second biasanya juga barangnya rebutan, karena saya nggak tahu kenapa second barang rebutan, which is berarti produk ini value-nya tuh tinggi atau bagus atau awet, durable juga. Mungkin seperti itu ya, karena saya beli dalam kondisi second pun saya masih ngerasa shock ini oke banget. Dan dari pipa-pipanya sepertinya juga lebih gede ya dibanding yang orinya. Istilahnya mobil ini jadi ngerasa shocknya tuh berasa dewasa. Nah lalu untuk dari kemarin udah diganti oli, sebenarnya nggak nambah performa banyak, tapi hanya untuk perawatan. Jadi kalau untuk penggantian oli sendiri sebenarnya pengaruhnya ke durability mesin dan transmisi. Jadi kalau kalian rajin ganti, ya umur mesin dan transmisi kalian jadi lebih panjang aja gitu. Kalau untuk shock ini kalian bisa langsung ngerasain. Jadi kalau misal saya suruh milih apakah Profender ini oke atau enggak, menurut saya sih kalau saya ada budget lebih, menurut saya sih oke. Tapi kalau misal kalian budget kalian lumayan terbatas, kalian juga bisa pilih yang original atau yang aftermarket yang cuma ada satu settingan aja. Nah, jadi kalau misal kalian tuh bingung menentukan harus kaki-kaki seperti apa yang pengen kalian pakai, ya kalian mungkin bisa nonton video ini supaya bisa jadi referensi. Nah, jadi gitu aja bosku. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang kayak punya Innova lama atau Innova pre-facelift atau Grand Innova atau Innova Ribbon. Jadi bisa kalian pakai experience saya tanpa kalian harus mencoba. Nah kalau misalnya kalian minat sama shock kayak BSLG saya yang ada di belakang itu, nanti silahkan kontak di nomor yang ada di deskripsi aja. Oke gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jika kalian ada tips untuk modifikasi Innova Ribbon ini, silahkan komen di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa explore di Innova Ribbon ini. Thank you bos.